Liang Qichao 1873 hingga 1929 pernah memasukkan Babel atau Babilonia, Mesir kuno, India dan Tiongkok sebagai 4 besar peradaban kuno dunia. Namun pernyataan ini tidak diakui oleh dunia karena negeri kuno tidak hanya 4 peradaban kuno ini di dunia. Misalnya bangsa Yunani, Iran, Fenisia atau Funisia, bangsa kuno yang pernah menguasai pesisir Laut Tengah. Mereka berasal dari wilayah Timur Tengah atau sekarang di Libanon dan Suriah yang merupakan daerah pesisir laut, dan bangsa Het, yakni bangsa Anatoli kuno yang menuturkan bahasa dari cabang Anatolia dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Bangsa ini mendirikan kerajaan yang berpusat di Hattusa. Bahkan ada beberapa negeri yang sejarahnya lebih panjang dari Tiongkok, dan Iran adalah salah satunya. Untuk diketahui, Liang Qichao adalah seorang jurnalis, filsuf, dan reformator Tiongkok yang hidup pada akhir dinasti Qing dan awal Republikan Tiongkok. Ia menginspirasi orang-orang Tiongkok terpelajar dengan tulisannya dan gerakan reformasi. Dinasti Qing, juga dikenal sebagai dinasti Manchu atau Kekaisaran Qing, adalah salah satu dari 2 dinasti asing yang memerintah di Tiongkok setelah dinasti Yuan Mongol dan juga merupakan dinasti yang terakhir berkuasa di Tiongkok. Dinasti Qing runtuh pada tahun 1911 setelah digulingkan oleh Revolusi Tiongkok yang dimulai sejak 1894. Tokoh yang berperan penting dalam Revolusi Tiongkok adalah Dr. Sun Yat-sen yang memotori revolusi dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok daratan maupun di Taiwan. Pada awal 1912, dinasti Qing akhirnya runtuh dan Sun Yat-sen 1866 hingga 1925 terpilih menjadi presiden pemerintahan Republik Sementara Tiongkok. 1. Dari negeri Elam, Kekaisaran Persia. Nama Elam berasal dari bahasa Ibrani, adalah peradaban kuno yang terletak di Iran Barat Daya. Peradaban awal Iran adalah sebuah negeri Elam yang muncul di Susa atau Susan Barat Daya Iran. Susan adalah kota benteng kuno di wilayah bangsa Elam, Kekaisaran Persia dan Parthia yang sekarang menjadi negara Iran. Pendiri kerajaan Elam adalah penduduk asli Iran yang paling awal. Menurut penelitian para cendekiawan, bangsa Elam dan Dravida di lembah Indus adalah suku bangsa serupa yang menuturkan bahasa pada rumpun bahasa Dravida. Kebanyakan penutur bahasa ini dapat ditemui di Asia Selatan. Orang Dravida lainnya dapat ditemui di sebagian India Tengah, Sri Lanka, dan Pakistan. Bahasa Dravida yang paling dikenal adalah Tamil, Telugu, Kannada, dan Malayalam. Sekitar 3000 tahun pertama atau lebih, suku bangsa Elam mulai mendirikan negara kota. Sementara itu, dinasti Xia Tiongkok 1000 tahun lebih lambat dari kerajaan Elam. Belakangan sejarah Elam dibagi menjadi 3 periode. Peradaban kuno Elam 2700 hingga 1600 sebelum Masehi, Elam Tengah 1400 hingga 1100 Masehi, dan Elam Baru 800 hingga 600 sebelum Masehi. Penggunaan tulisan bangsa Elam mengalami perubahan dalam periode yang tidak sama. Huruf atau tulisan hieroglif digunakan pada periode Elam kuno, sementara tulisan paku digunakan pada periode Elam Tengah. Semasa eksisnya kerajaan Elam, bangsa Arya mulai bermigrasi ke selatan dari Asia Tengah. Arya adalah sebutan yang diberikan kepada orang Indo-Iran. Istilah ini digunakan oleh bangsa Indo-Arya pada periode Weda di India sebagai nama etnisnya sendiri dan kemudian merujuk pada status sosial dan wilayah geografis yang diberi nama Aryavarta, tempat kebudayaan bangsa Indo-Arya berada. Salah satu dari mereka memasuki lembah Indus dan menghancurkan peradaban Harappa, sementara lainnya memasuki dataran tinggi Iran. Di antaranya bangsa Mede menetap di barat laut Iran, sedangkan bangsa Persia menetap di barat daya Iran. Bangsa Mede adalah suku Iran purba yang tinggal di kawasan Teheran, Hamedan, Azerbaijan, Provinsi Isfahan Utara, dan Zanjan. Bangsa yang dianggap keturunan Madai bin Yafet bin Nuh ini juga dikenal sebagai Media atau Medea oleh orang Yunani. Pada abad ke-8 sebelumnya, bangsa Mede memasuki tahap nasional sebuah negara. Bangsa Mede paling awal dikuasai oleh kerajaan Asyur.
Belakangan mereka terbebaskan dari kendali Asyur. Mereka bergerak menuju persatuan di bawah kepemimpinan Raja pertama, Deiyokes 710 sebelum Masehi hingga 675 sebelum Masehi. Deiyokes adalah Raja Median pertama yang memperoleh kemerdekaan dari Asyur dan mendirikan kekaisaran Media yang kuat 700 sebelum Masehi hingga 550 sebelum Masehi dengan ibu kota Ekbatana, sebuah kota kuno di Media, yaitu wilayah bagian barat Iran. Kekaisaran Media menaklukkan Persia dan bersatu dengan kerajaan Babel baru, menghancurkan kekaisaran Asyur dan menjadi negara terbesar di dunia saat itu. Pada tahun 558 sebelum Masehi, Kores dari Persia menjadi raja yang dikenal sebagai Kores II atau Kores Agung dalam sejarah dan menjadikan Persepolis sebagai ibu kota kerajaan baru Persia, menandai berdirinya kekaisaran Achaemenia. Pada 550 sebelum Masehi, Persia menghancurkan kekaisaran Media dan Ekbatana menjadi ibu kota kedua Persia. Pada 549 sebelum Masehi, Persia menghancurkan kerajaan Elam dan Susa atau Susan menjadi ibu kota ketiga Persia. Pada 548 sebelum Masehi, Persia menaklukkan kekaisaran Partia dan Hirkania, menandai penyatuan pertama dataran tinggi Iran. Pada saat ini, Persia telah menjadi kekaisaran pertama di dunia yang dikenal sebagai Kekaisaran Persia dalam sejarah. Setelah kebangkitan Kekaisaran Persia, kemudian secara berturut-turut menaklukkan kerajaan Lydia di Asia Barat, kerajaan Babel baru, Mesir kuno, dan menjadi kekaisaran besar yang membentang di Asia, Eropa, dan Afrika dengan luas 7 juta kilometer persegi pada puncaknya dengan populasi 20 juta jiwa. Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia adalah penguasa peradaban kuno Asia Barat. Untuk menguasai wilayah yang luas, Darius I atau dikenal juga sebagai Darius Agung membagi seluruh negeri menjadi 23 provinsi dan 5 wilayah militer, membangun sistem jalan terpadu, mata uang terpadu, dan pajak. Darius I yang juga dikenal sebagai Darius Agung adalah raja di Raja Iran dan Fir'aun Mesir dari dinasti Achaemenia, berkuasa pada September 522 hingga Oktober 486 sebelum Masehi. Dalam hal pemikiran budaya, aturan didasarkan pada adat dan Zoroastrianisme atau Majusi ditetapkan sebagai agama nasional, namun tidak mengecualikan budaya dan agama lain, tetapi secara aktif menyerap budaya bangsa lain. Persia juga membangun sejumlah besar sistem hidrolik. Yang paling representatif adalah proyek kanal yang menghubungkan Laut Merah dan Sungai Nil. Semasa Kekaisaran Persia yang arogan pada dunia ketika itu, Yunani masih dalam era pemulihan negara kota. Sayangnya Kekaisaran Persia yang selalu semaunya menabuh genderang perang dan melakukan invasi, gagal berkali-kali dalam perangnya melawan Yunani, sehingga memicu kontradiksi nasional di dalam negeri dan akhirnya menuju kemerosotan. 2. Dari kekuasaan Yunani hingga Kekaisaran Sasani. Pada 334 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia memimpin 35.000 pasukan koalisi elit Yunani ke timur dan menyapu seluruh Kekaisaran Persia. Pada 330 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia jatuh. Pada 324 sebelum Masehi, Alexander mendirikan kerajaan Helenistik yang sangat luas dan menjadikan Babel sebagai ibu kotanya. Sejak itu, Persia menjadi bagian dari dunia Helenistik. Setelah Kekaisaran Makedonia pecah, penguasa Kekaisaran Seleukia menguasai wilayah Asia Barat dari Kekaisaran Persia. Di era ini, Raja Seleukia terus menyerap budaya Persia, sehingga muncullah perpaduan-perpaduan Persia dan Yunani. Sampai pada tahun 247 sebelum Masehi, Partia dari Kekaisaran Seleukia merdeka, dan pemimpinnya Arsakes mendirikan dinasti Arsasid 247 hingga 226 sebelum Masehi, juga dikenal sebagai Kekaisaran Persia kedua. Kini disebut sebagai Kekaisaran Partia atau Kekaisaran Wangsa Arsak. Partia terus berperang dengan Kekaisaran Seleukia untuk memulihkan Kekaisaran Persia. Tetapi selama itu kedua belah pihak selalu seimbang dan sulit untuk menentukan siapa yang akhirnya dapat menaklukkan satu sama lain. Sampai setelah kebangkitan Kekaisaran Romawi,
Seleukia selalu diserang hingga akhirnya jatuh. Pada masa pemerintahan Mithridates atau Mithradates I, kebangkitan Persia pun terwujud. Pada 155 sebelum Masehi, Parthia menduduki Kekaisaran Media. Seleukia diusir ke sepanjang wilayah Suriah pada 141 sebelum Masehi, sehingga Roma menyebut Seleukia sebagai kerajaan Suriah. Setelah Roma mencaplok Suriah, Parthia dan Roma mulai perang lagi. Kedua belah pihak berperang sengit sehingga menguras sumber daya nasional kedua negara. Kekaisaran Parthia atau Kekaisaran Wangsa Arsak. Pada tahun 226 Masehi, Kekaisaran Parthia jatuh, digantikan oleh Kekaisaran Sasani atau Kekaisaran Persia baru. Kekaisaran Persia ketiga 224 hingga 651 Masehi. Mendorong Kekaisaran Persia ke puncak lagi setelah membentuk Kekaisaran Sasani dengan cepat menyatukan dataran tinggi Iran dan meluas kemana-mana. Wilayahnya membentang hingga Sungai Amu Darya di Asia Tengah dan dua cekungan sungai di sebelah barat, nyaris menduduki wilayah Asia Barat Kekaisaran Persia di masa lalu. Pada puncaknya, luasnya telah lebih dari 5 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 14 juta jiwa, menjadikannya sebagai negara terbesar di dunia pada periode itu. Kekaisaran Sasani atau Kekaisaran Persia baru. Kekaisaran Sasani memulihkan politik, ekonomi, dan budaya era Kekaisaran Persia Achaemenid atau juga dikenal sebagai Kekaisaran Persia pertama. Secara politik, mendirikan kekuasaan terpusat, seluruh rakyat dibagi menjadi 4 tingkatan: imam, tentara, sastrawan, dan sipil. Secara ekonomi, menyatukan mata uang dan menjadi titik transit untuk perdagangan komoditas Timur Barat. Zoroastrianisme atau Majusi ditetapkan sebagai agama nasional dan merampungkan teks keagamaan Avesta. Kekaisaran Sasani berperang dalam jangka panjang dengan Kekaisaran Romawi hingga akhirnya menguras sumber daya nasional, belakangan dihancurkan oleh kerajaan Arab. 3. Iran di era Islam. Pada tahun 651 Masehi, kerajaan Arab menghancurkan Kekaisaran Sasania dan sejak itu Persia menjadi bagian dari peradaban Islam. Di era Arab, bahasa Arab menggantikan bahasa Persia, Islam menggantikan Zoroastrianisme, dan peradaban Persia kuno pun terputus atau binasa. Sejak tahun 750 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah memerintah di wilayah ini, dan sejak tahun 833 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah merosot dan mengalami disintegrasi secara internal. Kerajaan Arab. Pada tahun 874, Ahmad bin Asad bin Saman mendirikan dinasti Samaniyah 874 hingga 999 dengan ibu kota Bukhara, dan saat itu Kekaisaran Persia mulai pulih. Namun dinasti Samaniyah telah lama meninggalkan Zoroastrianisme dan Persia saat ini adalah Persia Islam. Ketika dinasti Samaniyah memiliki wilayah terbesar, termasuk Asia Tengah, sebagian besar Persia, Afghanistan, dan tempat-tempat lain. Bangsa Turk yakni gabungan kelompok etnis besar yang menghuni wilayah sebelah utara, tengah, dan barat Eurasia mulai menginvasi Persia secara besar-besaran pada abad ke-10. Pada tahun 962 Masehi, perwira garda kerajaan Turk dari dinasti Samaniyah mendirikan dinasti Ghaznavid. Pada tahun 999 Masehi, bersama dengan kerajaan Karahan di Asia Tengah, dinasti Ghaznavid menghancurkan dinasti Samaniyah dan Persia kembali ditaklukkan. Pada pertengahan abad ke-11, Oguz atau Guztuk, yakni sebuah bangsa Turk Barat yang berbicara dengan bahasa Oguz dari subdivisi umum dari rumpun bahasa Turkik di Asia Tengah, menggulingkan dinasti Ghaznavid, menaklukkan Baghdad, Suriah, dan semenanjung Turki, lalu mendirikan Kekaisaran Seljuk Raya atau Kekaisaran Seljuk Agung. Namun kekaisaran ini berumur pendek dan cepat runtuh. Pada abad ke-12, Khwarezmia atau Khawarizmi bangkit dan pernah mendominasi Asia Tengah.
Khwarezmia atau Khawarizmi adalah nama dari beberapa negara yang berpusat di delta sungai Amudarya di Laut Aral yang melingkupi wilayah Iran Raya. Pada tahun 1219 Masehi, bangsa Mongol mulai menyerang Persia dan pada 1231 Masehi, Kekaisaran Khwarezmia hancur. Pada tahun 1260, Mongolia mendirikan Ilkhanat Persia di sini dan menjadi salah satu dari 4 Ilkhanat Mongolia. Tetapi orang-orang Mongol yang masuk ke sini dengan cepat menjadi Islami. Pada tahun 1280 Masehi, Ilkhanat runtuh. Setelah itu, Timur Tamerlan Mongol Turki mendirikan Kakanan Turko-Mongol dan melakukan penaklukan di wilayah sekitar, menduduki seluruh dataran tinggi Iran, kemudian mendirikan Kekaisaran Timuriyah atau Timurid. Tetapi pemerintahan Kekaisaran Timuriyah ini sangat singkat dari Persia. Setelah itu, bangsa Turkmen dan Azerbaijan memerintah Iran. Pada 1375 Masehi di antara kelompok Syiah mendirikan Karakoyunlu 1375 hingga 1468 di Azerbaijan, Iran Barat Laut dan Irak. Pada tahun 1378 Masehi di antara kaum Sunni mendirikan Agkoyunlu atau Turkoman Domba Putih 1378 hingga 1502. Pada tahun 1468 Masehi, Ak-Koyunlu mencaplok Karakoyunlu. Pada tahun 1502 Masehi, kelompok Syiah menggulingkan Ak-Koyunlu dan mendirikan dinasti Safawiyah 1502 hingga 1722 Masehi. Pada 1722 Masehi, suku Pashtun Gilzai menggulingkan kekuasaan Safawi. Pada 1736 Masehi, pemimpin Turk Nader Shah mendirikan dinasti Afshariyah 1736 hingga 1796. Pada tahun 1747, dinasti Afshariyah pecah dan akhirnya dihancurkan oleh dinasti Khazar 1779 hingga 1121 yang didirikan oleh suku bangsa Turk, gabungan kelompok etnis besar yang menghuni wilayah sebelah utara tengah dan barat Eurasia dan bertutur dalam bahasa Turki yang terdiri dari banyak dialek. Sejak abad ke-19, kekuatan barat terus menginvasi Iran, membuat Iran menjadi wilayah semi-koloni. Pada tahun 1921, dinasti Pahlavi menggantikan dinasti Qajar. Meskipun dinasti tersebut melakukan serangkaian reformasi sosial, namun karakteristik semi-koloni tetap tidak berubah. Pada tahun 1979, dinasti Pahlavi pun jatuh dan Republik Iran didirikan. Dinasti Safawiyah 1501 Masehi hingga 1736 Masehi. Dalam sejarahnya, Iran pernah menikmati kejayaan yang luar biasa, menciptakan peradaban sejak 5.000 tahun yang lalu, pernah mendirikan kerajaan paling awal di dunia dan kerajaan yang melahirkan peradaban Afrika Utara dan Asia Barat. Namun sejak 651 Masehi, Iran terus ditaklukkan secara beruntun oleh bangsa Arab, Turk, Mongol dan bangsa Turkmen. Sejarah negeri Iran yang hancur hampir berlangsung selama 1000 tahun. Sebagai penerus peradaban Mesir dan peradaban Mesopotamia kuno, peradaban Persia akhirnya digantikan oleh peradaban Islam. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.